durhaka halus, kelihatannya si bekti. Kita membuat contoh, sering buat contoh. Ada seorang anak gadis, zamannya zaman HP, zaman internet. Habis belajar, Masya Allah belajar, ibundanya senang lah ya nih anaknya belajar, dibuatkan kue, teh, kopi, pokoknya tidak tidur sampai belajar. Selesai belajar, HP ya, main HP dan sebagainya. Dengar ibundanya nyuci piring, letak di HP tabur, diintip, piringnya masih tinggi, masuk lagi ke dalam. Diperkirakan piring mau habis, langsung pura-pura keluar. Umi, mama, kenapa mama tidak ngasih tahu sama kakak, teteh, biar saya yang nyuci? Tidak berlaku basa-basi, Allah Maha Tahu. Jadi berbakti itu sesungguhnya maka segera koreksi diri. Kalau ternyata kita belum rindu mengabdi kepada orang tua, jangan-jangan nasib kita adalah nasib sengsara. Awas, tumbuh subur ke rasa cinta itu. Bayangkan bagaimana orang tua kita melahirkan kita, bagaimana beliau merawat kita, menyusui kita, dan seterusnya. Kalau ternyata ada di antara kita kok tidak ada jiwa ngabdi, gak ada rindu kepada orang tua, kok tiba-tiba gampang marahan, jangan-jangan nasib buruk untuk kita. Kita pupuk, ayo cepat bangun hubungan baik dengan orang tua. Kalau kita kurang rindu mengabdi, kita sering banyak membuat cerita. Barangkali itulah kisah aku. Ada orang mengabdi. Begitu sebaliknya orang yang berbakti ini nggak bisa. Namanya berbakti itu akan membentuk dirinya itu selalu berbaik. Saya buat contoh, mungkin tahun yang lalu yang menghadiri majelis apa yang ikut kami, saya cerita tentang anak SMP yang sekolah, anak muda, anak SMP atau SMA, sekolah naik sepeda dia. Anak SMP, kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP, biasa berangkat sekolah naik sepeda, karena sekolahnya tidak jauh 1,5 kilo. Suatu ketika dia itu lagi makan pagi. Di saat lagi enak-enaknya makan pagi, disamperin sama sahabatnya, naik sepeda zaman dulu. Hei, ayo cepat berangkat telat. Kaget dia lihat jam sudah siang, makan cepat dia. Langsung mencuci tangan, salaman ke ibunya, langsung naik sepeda dibarengi sama kawannya tadi. Sesampai di sekolah, kawannya yang nyamperin, yang jemput tadi masuk kelas, dia nyandarkan sepeda sebentar, tiba-tiba keluar pulang lagi. Temennya tuh bingung, ini ngapain? Sudah sampai sekolahan kenapa kembali lagi? Ditunggu. Akhirnya datang lagi lah anak muda tadi, anak 2 SMP tadi. Ditanya, hei kenapa kamu pulang lagi, sudah sampai sekolahan? Ada yang ketinggalan? Enggak. Terus ngapain kamu pulang? Lihat, jawabannya sangat sederhana. Iya, tadi waktu kamu nyamperin aku kan buru-buru banget. Kamu bilang waktu udah siang, aku kaget buru-buru, sehingga aku habis makan mencuci tangan langsung cium tangan ibuku. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika yang mencuci piringku adalah ibundaku. Mana sekarang kita sudah tua begini masih suka nitip, bu cuci baju saya. Manusia atau bukan kita ini? Ibunya masih kita perbudak, sudah cukup ibu kita menyucikan baju kita masa kecil kita. Kalau kita masih sehat, lakukan untuk kita. Kita yang bergantian mencuci. Ibunya lagi cuci piring, titip, maaf piring. Mana hati kita, mana? Jangan main-main, ini urusan keberkahan. Kenapa hidup kita yang susah? Ya karena kita kurang bekti pada orang tua, kurang menghormati. Iya, kalau kita orang sakit, kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa menggerakkan tangan, masih minta tolong pada ibunda kita. Kita sudah sehat begini, ibunda kita lihat wajahnya, wajahnya sudah mulai keritu, tangannya kasar karena kerja untuk kita agar kita bisa sekolah. Kulitnya menghitam, kebakar matahari mencari duit agar kita bisa sekolah. Itu ibunda kita, ayahanda kita. Makanya benar-benar besar bagi siapapun yang durhaka, nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Ayo kita sekarang berubah. Nah ini renungan. Sebab tandanya kalau orang umrah mabrurah itu nanti ada perubahan. Berat memang kadang kasih sayang ibunda dan ayahanda kita yang luar biasa menjadikan seorang anak itu seenaknya. Itu sudah hampir berlaku di mana-mana rumus itu. Ngentengin. Kami tambah satu kisah lagi sekaligus ditutup. Yang penting ini bahan renungan. Ibunda yang sangat baik mendidik anaknya baik semuanya. Sakit sang ibunda, sakit masuk rumah sakit. Anaknya itu kebetulan tidak ada yang di luar kota, semua di dalam kota dan berhasil di dalam kota. Orang kaya, anak-anak kaya semuanya. Bapaknya sudah meninggal, ibundanya Masya Allah semua menghormati ibundanya, menyayangi ibundanya.
Hingga suatu ketika ibundanya sakit. Akhirnya ya udah, karena ibunda sakit harus masuk rumah sakit. Di saat masuk rumah sakit, pilih ke rumah sakit yang paling bagus, pokoknya tempat yang paling bagus. Akhirnya kakak yang tertua itu sebagai wakil daripada ibundanya mendata, ini karena ibu harus ada yang jaga. Siapa yang mau jaga kira-kira? Kita harus ngatur jadwal tiket, karena kita semua punya tanggung jawab di rumahnya. Tatonya kompak, berlima atau berenam itu sepakat ngomong, kita tidak mau jadwal. Terus gimana? Siapa yang jaga ibu kita kalau tidak pakai jadwal? Saya sudah izin keluarga saya untuk menunggu ibu, jadi saya tidak ingin meninggalkan ibu. Lima-limanya rupanya nggak mau meninggalkan ibundanya. Di jadwal nggak mau. Yang punya suami sudah izin sama suaminya, punya istri juga sudah izin sama istrinya. Pokoknya waktu ini hanya untuk ibu. Nah, yang anak perempuan tidur di dalam kamar, yang laki-laki drosor di luar, masya Allah, sehari 2 hari, kecuali pagi dok, nanti yang lain pulang rumah sebentar balik lagi, pulang rumah sebentar, bolak balik dok, nggak mau jadwal, pokoknya di situ terus. Subhanallah, sehari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 10 hari 15 hari, ibunya sudah mulai sehat. Salah satu dari mereka ini, anak yang keberapa, nomor 3 atau nomor 4, datang ke sang dokter khusus di kantornya, bertanya tentang keadaan ibunya bagaimana. Oh katanya, oh ibu sudah baik, alhamdulillah, sudah bisa dibawa pulang. Hah? Sudah bisa pulang? Senangnya itu sang anak, langsung mau pulang. Nah dulu bu, tante. Sudah bisa dibawa pulang sebetulnya, cuma saya lihat obatnya masih ada 1 hari lagi, biar tuntas, besok saja deh pulangnya. Ya sudah, kalau harus besok tidak pulang. Jadi anak perempuan tersebut, yang satu yang ada ke dokter, langsung datang ke kamar ibundanya memberikan kabar, ibu sudah sehat. Kata siapa? Kata dokter. Benar, iya, boleh pulang lagi. Kapan pulang? Besok. Wah, semuanya senang, nangis gembira. Akhirnya setelah nangis gembira begitu, ibu sudah berdiri, sudah bisa memang. Ibu senang, bosen mondok di rumah sakit 15 hari, bosen, aku pengen pulang, cepat lihat rumah. Iya Umi, besok. Iya, nggak sekarang nggak bisa. Bisa Umi, cuman obatnya tinggal sedikit, mau dituntaskan. Akhirnya setelah selesai begitu, dari anak-anaknya yang 5 itu musyawarah lagi. Saudara-saudara, kita paling gede bicara. Umi di sini berapa hari? 15 hari. Coba bayangkan kira-kira rumah ibu kayak apa? Oh iya, berarti harus ada yang pulang. Siapa yang pulang? Pembantu nggak cukup, pembantu harus istimewa, karena kamar tidur ibu jangan sampai ibu pulang sakit lagi nanti. Harus ada yang mewakili dari kita, dibantu pembantu iya, tapi harus bersih, semuanya steril, bersih. Akhirnya semuanya tolak-tolak, nggak ada yang mau pulang. Nah tadi yang anak perempuan yang datang ke dokter tadi tiba-tiba ngangkat tangan, gimana kakak kalau saya cacing pulang, saya ngalah pulang biar saya bersihin rumah. Oh iya nggak apa-apa, pulang ke rumah, masya Allah, dibersihkan, kasurnya dikeluarkan, spraynya diganti, kaca jendela dibuat bersih semuanya. Saking seriusnya di dalam membersihkan kamar ibundanya, dia pengen tidak mau diganggu, HP dimatikan, pokoknya dimatikan HP, tidak mau diganggu. Sampai habis lagi saat dilanjutkan lagi, sudah bersih, kamar mandinya dibersihkan, akhirnya tertidurlah dia. Pagi harinya bangun, sholat subuh melanjutin lagi, sudah rapi-rapi. Bayangin ibunya duduk di sini, nanti senengnya. Akhirnya nunggu kapan ini datang ibu ini, kok tidak ada beritanya. Akhirnya diambil HP-nya yang ada di kamar, HP-nya mati. Oh iya, semalam saya matiin, baru dibuka. Setelah dibuka HP, isinya WA buahnya dari kakak-kakaknya. Kaget, belum sempat baca, ada ambulan masuk. Dibanting itu HP langsung, ambulan. Kenapa pakai ambulan? Bukankah abang-abang punya mobil sendiri? Semuanya anak-anak kaya, orang-orang kaya, kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal? Takut gemeteran. Dibanting, ditunggu. Ambulan sudah di depan mukanya. Turun kakak yang pertama, kakak kedua, adik yang kedua, adiknya, empat-empatnya keluar. Kok ibu tidak ada? Setelah itu apa? Keluar satu suster, tiba-tiba ngegonceng ibunya. Sudah bisa berjalan, kelihatan cantik, sudah mandi bersih. Kaget, ya Allah, kirain kenapa kakak bikin kaget harus pakai ambulan? Kenapa tidak pakai mobilnya bagus-bagus? Ngomong sangat kakak-kakaknya, tadi semula mau pakai ambulan, cuman
semula mau pakai mobil pribadi, hanya kalau mobil pribadi itu kan nggak cukup kalau bareng-bareng, lagi pakai ambulan yang paling gede, yang paling bagus, jadi semuanya bisa kumpul di kamar, lihat ibunya baring di situ. Masya Allah, itu anak ingin lihat ibunya senang. Cuma ingat berbakti urusan hati. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya anak-anak ini terpenting. Poinnya di sini. Allah Maha tahu yang ada di hatinya anak-anak itu, anak perempuan itu, anak semuanya itu. Bakti adalah urusan hati. Kenapa anak perempuan yang satu tadi pergi ke tempatnya yang dokter? Kemudian kenapa juga dia milih pulang duluan untuk membersihkan itu semuanya? Ternyata asal tahu saja, dia ke dokter bukan sekedar tanya tentang kesehatan ibunya, akan tapi juga pengen tahu biayanya berapa. Setelah itu dia kebayang. Kemudian dia pulang duluan, itu sebetulnya dia menghindar dari dimintai sumbangan untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit. Model begini banyak loh ya. Saya buat cerita saja begitu. Biasanya begini, kalau ibunya sakit itu lihat siapa yang datang duluan. Kalau saya datang duluan, pasti saya yang nembus obatnya nanti. Mundur dulu biar kakak yang lain. Ini anak durhaka halus. Kalau ibu kita sakit berlomba, saya duluan berikan obat. Nggak boleh kakak, saya semuanya berebut. Jangan mengandalkan saudara. Hati-hati. Kadang ibu mau ingat di rumah kita saja bingung. Naudzubillah. Ini loh perlu sadar hati ibunda kita. Ada orang ibunya mau nginep di rumah kita, bahasanya sih, "Nak, aku Ramadan mau di rumahmu nak ya." "Iya Umi, iya insyaallah Mi." Setelah Uminya jatuh ke telepon kakaknya, "Abang, Umi katanya Ramadan mau di rumah saya." "Aduh, gimana, rumah saya kecil, rumah abang saja ya." Abangnya berkata, "Dek, bener dek, rumah saya gede, tapi aku jarang di rumah." Semuanya pada nggak mau datang ibunya. Ini sebetulnya anak durhaka, semua anak bakal sengsara semuanya itu. Jadi urusan berbakti urusan hati. Maka kalau ibunda ada sakit, jadilah anda nomor satu yang akan bantu orang tua. Jangan mengandalkan saudara dan sahabat. Saya, maka semakin besar perjuangan anda, semakin gede barokah anda. Ini saja mungkin renungan kita. Kadang dengan orang tua kita seenaknya ngomong, ngomong kasar, bahkan macam-macam bentuknya. Ada bapak ibunya masih hidup minta bagian waris. Kurang ajar ini orang. Yang mati belum tentu ibu duluan, bisa saja anak duluan ya. Hati-hati yang pernah ngomong ke ibunya, abah mana warisan saya?" Wah, ini durhaka halus ini. Memangnya bapaknya harus mati duluan? Kita menemukan itu saja ini. "Saya minta bagian waris saya." "Bapak masih ada kok minta waris?" Wah, ini anak durhaka ini. Kalau ini adalah anda, selesaikan kisah itu. Hari ini kita sudah umroh. Berubah. Jika anda termasuk orang yang saya ceritakan tadi, berhenti. Kalau tidak ingin sengsara, kalau seandainya kita sengsara di dunia berakhir dengan kematian, tapi kalau sengsara di akhirat, neraka jahanam. Selesai sampai di sini. Ayo, ini urusan ibunda saja sama ayahanda.